dua hal yang saling berpasangan dan saling adalah seperti digambarkan seperti dua sayap yang akan menerbangkan kita kepada kedekatan dengan Allah SWT, ke surga. Ya. Rukun ibadah, rukun ruh, rukun batinnya ibadah, dua hal ini ya. Harus ada khauf, harus ada roja. Apa itu roja? Ya. Ar-roja'u huwa irtiyahul qalbi li'antadiru ma huwa mahbubun indahu. Roja itu adalah senangnya hati atau lapangnya hati karena dia menyaksikan apa yang dia sukai. Dia membayangkan apa yang dia sukai. Apa yang disukai oleh kita? Ya, sebagai orang yang beriman ya kita ingin masuk surga, ingin diampuni dosa, ya Pak ya. Ingin husnul khotimah, ingin dapat pahala banyak, ingin diridhoi Allah, ingin jadi umatnya Rasulullah yang dapat syafaat. Nah, jadi roja itu intinya. Jadi rasa senang, lapangnya hati karena membayangkan sesuatu yang sangat kita sukai, yaitu kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memperoleh itu. Nah, kebalikannya khauf ya. Kalau kita khauf, kalau takut itu gelisahnya hati terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Apa itu? Murkanya Allah, siksa neraka ya. Hisab yang berat, kematian yang buruk. Nah, itu terbayang. Orang yang jujur khaufnya atau orang yang takutnya jujur karena semata-mata karena Allah, maka dia pasti rojaknya juga beriringan. Ya, kalau orang yang dia benar-benar takut ke Allah, ya pasti karena dia takut ke Allah betulan, maka dia beramal soleh, kan gitu ya. Ini sudah alamiah. Jadi kalau orang takutnya jujur benar-benar takut ke Allah, maka pasti rojaknya juga tumbuh. Nah, orang ada yang mencurigai atau mengkhawatirkan, Ustaz, nanti kalau terlalu khauf nanti rojaknya tidak muncul. Kalau terlalu takut nanti tidak punya optimisme, tidak punya harapan. Atau sebaliknya, kalau terlalu yakin dengan pertolongan Allah nanti tidak punya rasa takut. Ya, secara dalam wacana mungkin kita berpikiran demikian, tapi secara praktek enggak, Pak. Ya, kalau jenengan takutnya betul ke Allah, berarti kan pasti beramal soleh. Ya. Kalau takutnya palsu ya lucuin. Kalau takutnya asli pasti beramal soleh. Nah, saat jenengan beramal soleh itu ya mulai menambah amal, menambah zikir, menambah kebaikan. Nah, pasti saat itu pula rojaknya muncul. Wa idza kanat wa idza kanatil asbabi ghairu mawjudatun fa ismul ghurur wal hamik alaihi astaq. Wa idza kanal amru maqtu'an bihi fala yusammar roja ya. Maka kalau orang itu harapannya itu berbarengan dengan amal, itulah yang dimaksud roja gitu. Nah, sebaliknya orang yang roja terus ngarep terus ke Allah, Allah itu maha baik, Allah itu rahmat, pokoknya optimis ke Allah. Kalau dia jujur, tidak mungkin dia tidak punya khauf ya. Kalau tidak punya khauf itu namanya orang tertipu. Nanti ada penjelasannya ya. Jadi dia Allah itu maha baik. Nah, kalau dia itu jujur mengatakan Allah maha baik, maha pengampun, maka dia kalau rojaknya yang benar itu adalah dia harus mengimbangi dengan amal soleh. Nah, saat dia beramal soleh, pasti dalam hatinya itu ada khawatiran, iya nek diterima, neka.
Ini kayak jangan-jangan saya tidak ikhlas. Nah, ini muncul khaufnya. Jadi khauf dan roja itu saling saling mengisi ya, bukan saling menegasikan, bukan saling menjatuhkan. Kalau orang yakin surga, kok gak wedi neraka. Orang wedi neraka, kok gak yakin surga. Enggak, itu pertama ya mungkin hanya wacana, tapi kalau dipraktekkan faktanya kita nggak bingung ya. Jadi khauf dan roja itu bermunculan. Nah, karena wa idza kana al asbabi ghairu mawjudatun, kalau tidak ada punya sebab yang menyebabkan dia optimis atau yakin dapat pertolongan Allah, itu namanya hurur atau orang yang tertipu. Wal hamik atau orang yang bodoh. Ya. Jadi waqad alimal ulama ul qulubi anna dunya mazru'atul akhirah. Kita sudah paham semua bahwa dunia ini adalah ladangnya akhirat. Ya. Tempat menanam, ya, tempat beramal. Jadi sudah keniscayaan dunia ini tempat nanam, tempat beramal. Lah kok ada orang yang hanya optimis surga tapi tidak mau nanam, tidak mau beramal, itu bukan namanya bukan roja, namanya hurur, orang yang tertipu. Ya. Al-firaqu bainar roja wal ghurur. Perbedaan antara roja dan hurur. Roja itu artinya harapan ya Pak. Terjemah bahasanya ya harapan. Khauf itu takut. Jadi kalau khauf itu jenengan lebih kepada eling wedi neraka siksa sehingga jenengan beribadah. Kalau roja itu lebih jenengan oh Allah itu maha baik, maha menolong. Surga dibentangkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, itu jenengan ingat itunya. Nah, karena memang Allah SWT punya dua sifat ya, Bapak Ibu sekalian. Dan Allah ingin dikenali dua-duanya, ndak situ toh. Ingin dikenali, Allah itu punya namanya sifatul jamal. Nah, sifatul jamal itu kelompok nama yang contohnya kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Asy-Syakur, Maha mengapresiasi, terus Ar-Razzaq, ya, Ar-Rauf, kemudian apa lagi? Al-Latif, Maha Lembut. Nah, itu sifat yang indah-indah. Ada kelompok Allah itu punya namanya sifatul jalal. Ya. Kelompok Allah yang maha kuasa. Nah, kalau sifatul jamal yang kelompok indah, nama yang indah ini yang lembut-lembut, yang menghadirkan harapan, menghadirkan roja. Yang ini yang akan menghadirkan ancaman. Contoh Al-Qahar, ya. Allah yang maha memaksakan. Terus kemudian Al-Jabbar, Allah yang maha agung. Kemudian apalagi Allah yang maha menyiksa, Allah yang maha menjatuhkan, ya. Nah, itu yang begitu-begitu. Pak, saya mau yang gini-gini. Nggak bisa, sampean kudu kenal kabeh. Asmaul Husna itu kan lengkap, ya. Al-Qabid yang maha menyempitkan. Jadi pokoknya yang kelompok di mana Allah itu punya kuasa dan terserah Allah, termasuk menyiksa. Nah, ini menghadirkan khauf. Makanya kalau orang imannya benar itu tidak mungkin bingung antara roja dan khauf, karena dua-duanya pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung situasi dan momennya. Wal firaq bain roja wal ghurur. Annar roja inna hamala 'alal amali wa hitti 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Sesungguhnya kalau roja itu, ya, perbedaan roja dan tertipu, gurur, ya. Kalau roja itu akan diikuti dengan amal solih dan motivasi untuk memperoleh hasil dari amal soleh. Nah, jadi jenengan itu kalau termasuk roja, ya, jenengan optimis surga, itu harusnya diimbangi dengan amal soleh. Nah, kalau tidak ada amal solehnya,
maka itu namanya, kalau ternyata ilal batil, justru kebalikannya, kalau malah optimis masuk surga itu malah menyebabkan dia berbuat batil dan berbuat maksiat, maka itulah orang yang disebut orang yang tertipu. Wa faman kana raja'uhu hadiyan ila ta'ah wa zajiran lahu anil maksiyah fahuwa raja' shahih. Barang siapa yang rojaknya itu menunjukkan, mengantarkan pada ketaatan, ya, dan menjauhkan dia dari maksiat, maka itu rojak yang benar. Wa man kanat batilatuhu roja'un wa roja'uhu tafritun fawal maghrur. Dan barang siapa, ya, dia optimisnya dia itu menyebabkan dia itu justru meremehkan amal, tidak maksiat, maka itulah termasuk orang yang tertipu. Wa katsirum minal jihal i'timadu ala rahmatillah. Ini Pak, garis apa? Garis tebalnya. Kebanyakan orang bodoh itu argumennya adalah mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu apa di sepuluh sampai Gusti Allah. Kamu apa jenenge manusia. Nah, gitu ya. Jadi meremehkan amal. Maka Bapak Ibu sekalian, jenengan harus jeli ketika kapan memotivasi, kapan membuka rahmat Allah seluas-luasnya, kapan kita itu Bapak Ibu harus tegas tentang keadilan Allah SWT. Ya, jadi kebanyakan orang bodoh itu mengandalkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ya, tapi kemudian tidak menyebabkan dia mengantarkan taat kepada Allah SWT. Wa man i'timadu 'alal afwa. Barang siapa yang bergantung kepada maafnya Allah, maksudnya yakin Allah Maha memaafkan, ma'al israr 'alad dzambi, akan tetapi terus-terusan berbuat dosa, fahuwa kal mu'anid, itu termasuk orang yang durhaka. Jadi kita harus yakin Allah Maha Pengampun. Kita harus yakin bahwa rahmat Allah itu begitu luas, ampunan maafnya Allah itu sangat luas. Akan tetapi setelah itu harus diimbangi dengan amal soleh, ya Pak ya, amal soleh. Nah, di beberapa hal sendiri Allah memang lebih suka dikenali sifat rahmannya daripada sifat menyiksanya, ya. Memang Allah lebih senang dikenali, makanya sampean membuka Asmaul Husna banyak. Kenapa yang disematkan dipakai dalam memulai aktivitas itu Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa bukan dengan menyebut Allah yang Maha menyiksa, yang Maha mengadili? Kenapa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Karena memang itulah nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan roja ini kita butuh, Pak. Dengan Allah sudah membuka seluas-luasnya, kita tidak boleh menutupnya. Ya. Maksudnya begini, kalau ada orang ahli maksiat, saking kita tidak sukanya ke ahli maksiat itu, kemudian kita ancam terus. Wah, neraka sampai modelan itu yang ini misalnya. Itu tidak boleh, ya. Jangan sampai membuat orang berputus asa. Makanya roja ini penting. Hanya untuk kita harus ketat. Kalau ke orang menghadirkan roja itu bagus, ya Bapak Ibu, ya. Ke orang itu menghadirkan roja itu bagus. Jadi misalkan ada orang masih ahli maksiat gitu ya. Kita beri, Allah itu Maha Pengampun. Ayo perbaiki pelan-pelan, ayo berubah pelan-pelan. Nah, ini boleh ya. Agar karena orang bermaksiat itu harus kita ketahui. Kadang orang maksiat itu karena saking putus asanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saking putus asanya. Jadi mereka itu paling aku wis
gak ngerapi gitu. Ya sudahlah, ancen modelanku koyo ngene gak ngarai sok api. Saya ndak akan seperti orang-orang itu kan. Nah, mereka ada dalam keputusasaan, maka rojak ini harus dihadirkan, harus dihadirkan. Qala Ma'ruf, berkata Ma'ruf, ini mungkin Ma'ruf Al-Kharqi ya. Raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu minal khatlani wal hamik. Ya. Harapanmu akan rahmat terhadap, akan tetapi kamu tidak barengi dengan ketaatan, maka itu sebuah kerendahan dan kebodohan. Wa qala rajulul Hasan, ya, berkata seorang laki-laki terhadap Hasan, ya, araka tawilul baka, aku melihat sampean kok nangis, ya, kok nangis terus. Faqala akhafu ayatrohani wala yubani, aku takut aku nanti dicampakkan ke api neraka dan aku tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, ya. Jadi jangan sampai kita mengenteng-entengkan amal karena ngandalkan bahwa Allah itu maha merahmati, maha mengampuni. Ya. Imam Hasan saja dia banyak nangisnya, ya, karena takut disiksa. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar Nabi kalau apa namanya, kalau dengar petir itu Nabi itu ketakutan. Takut apa? Takut umatnya diazab. Ya, karena tanda-tanda azab-azab zaman dahulu itu modelannya begitu. Padahal beliau seorang nabi, Pak. Jadi masih ada rasa takutnya. Gitu. Jadi itulah suasana hati orang yang lurus, kadang muncul takutnya, kadang muncul rojaknya. Wa kana yaqulu, dan berkata juga Imam Hasan, ya, inna qauman alhatuhum amaniyul maghfirati, sesungguhnya ada satu kaum yang dia bercita-cita menginginkan ampunan hatta kharuju minad dunya bighairi taubah. Nah, sampai dia keluar dari dunia dalam keadaan tidak taubat. Nah, ini keliru, Pak. Yang kata Imam Hasan ini. Sesungguhnya ada orang yang optimis dapat ampunan. Optimis dapat ampunan bagus enggak, Pak? Bagus, harus. Jadi harus yakin diampuni oleh Allah. Akan tetapi justru malah dia tidak pernah tobat sungguh-sungguh. Hanya karena yakin dapat ampunan Allah. Makanya ahli agama bermaksiat itu ya mungkin karena itu. Termasuk saya yang ngomong, harus hati-hati. Jadi ada orang yang dia itu optimis dapat ampunan Allah, sehingga sampai mati pun dia tidak pernah taubat. Nah ini keliru. Yaqulu hadum li'anna ahsanad dhanni bi rabbi. Ya. Mereka berkata, saya husnudzon kok ke Allah itu Maha Pengampun. Sudahlah, Allah itu Maha Pengampun gitu. Wa kadzdzaba law ahsanad dzan la ahsanal amal. Maka kata Imam Hasan, dia berbohong. Seandainya dia benar-benar husnudzon kepada Allah, maka dia pasti memperbaiki amalnya. Itu, Pak. Jadi kalau kita ini rojaknya betul ke Allah, pasti berbanding lurus dengan amal. Nah, ini ya, tadi orang sholat maghrib ini, dalam barisan ini, suasana hatinya beda-beda. Ada yang suasana hatinya terisi oleh khauf, takut. Aduh, nanti ya apa, ini sholatku diterima apakah? Gitu. Apa nanti, aduh saya masih banyak dosa. Jangan-jangan saya tidak diampuni oleh Allah. Nah ini isi hatinya itu adalah khauf.
Ya, khauf. Yang satu lagi dalam jamaah ini juga ada yang isi hatinya itu roja, ya. Karena dia sholat sing kebayang wis surga oleh pahala husnul khotimah. Sama-sama bagus ini Pak. Kenapa sama-sama bagus? Karena takutnya dia mengantarkan dia sholat, sedangkan satunya karena optimisnya dia mengantarkan juga dia kepada sholat. Yang tidak tepat itu yang tidak sholat terus dia pede bahwa Allah itu maha pengampun dan sebagainya. Jadi gitu ya. Ayya'lama anna minar roja syai'an iltizamun talata umur. Harus diketahui bahwa ya, roja itu harus memenuhi 3 ketentuan ini. Ya. Optimis, jenengan optimisnya betulan, jenengan yakin diampuni oleh Allah betulan. Kita ini yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang dan kita ini akan disayang oleh Allah itu harus ada 3 ini. Pertama, mahabbatun ma yarjuhu. Dia senang terhadap apa yang dia harapkan. Nah, ini banyak orang yang aslinya tidak terlalu ngarep surga, Pak. Makanya dia maksiat. Makanya dia tidak serius dalam beramal. Tapi dia omongannya begini, Allah Maha Pengampun, kok insya Allah dia mlebu surga kabeh. Tapi sebenarnya dia dari dibalik omongannya dia itu tidak benar-benar mengharapkan masuk surga. Buktinya apa? Dia tidak serius beramal soleh. Maka kata pengarang ini, penulis ini, tanda orang rojaknya serius, pertama dia mencintai betul. Jangan kalau sampai itu rojaknya itu betul, berarti Bapak Ibu itu berharap surga, itu asli, pengen surga betul. Ya. Ada ini Pak, fenomena kayak begini Pak. Aslinya gak sepiro percaya nang surga. Ya cuman omongannya dia yakin masuk surga. Tapi dia sendiri gak yakin sebenarnya. Maksudnya tidak terlalu mencintai kehidupan akhirat itu. Dia lebih mencintai kehidupan dunia. Itu nomor 1. Ya. Tanda nomor 2 orang rojaknya jujur adalah khaufuhu min fawatihi. Takut, nah ya, masih terselip di dalam harapannya itu, dalam optimisme itu terselip ketakutan gagal memperoleh apa yang dia inginkan. Makanya saya bilang, orang yang rojaknya betul pasti katut kebawa khaufnya. Orang yang khaufnya betul pasti katut kebawa rojaknya. Tidak mungkin saling menyelisihi. Karena kalau orang rojaknya betul, saya ingin surga, saya berharap mudah-mudahan ketemu Rasulullah gitu ya. Kalau saya jujur ingin ketemu Nabi dan berharap nanti dapat syafaat Nabi, maka pasti juga terbesit perasaan gimana kalau nanti tidak ketemu. Ah ya gitu ya. Pasti ada sisa itunya. Dan muslimin. Pasti ada sisa itunya. Nah, kalau orang tidak jujur, tidak serius, tidak ada rasa takut tidak ketemu Nabi. Misalkan saya yakin ketemu Nabi, tapi kalau dia itu tidak jujur ingin ketemu Nabi, pertama tidak senang kenal, tidak cinta betul, tidak rindu betul ketemu Nabi, karena tidak rindu betul, ya, tidak ada rasa takut. Saya kasih logika begini. Saya datang ke sini. Sangat ingin ya, ketemu sama Ustadz Muslimin. Sangat ingin ketemu. Maka dalam perjalanan itu pasti berbanding lurus
kekhawatiran saya karena saya mau pinjam uang ke beliau misalnya, Pak. Ya, saya butuh uang yang bisa saya minta tolong Ustaz Muslimin. Kalau saya ingin betul ketemu sama Ustaz Muslimin karena ada hajat yang saya inginkan dengan beliau, pasti di tengah jalan itu kecampur dengan perasaan, gue nek gak ketemu ya apa ya, gitu ya. Tapi kalau saya itu tidak punya hajat dengan beliau, ya hanya sekedar diilingno tat besok ngaji tat. Waktu sampai ilingno itu saya lagi antri pesawat tat, baru nyampe tadi 3:30 turun ngancar jamaah umroh. Nah, hanya ngilingno tok. Oh iya, seperti jadwal biasanya. Maka ya saya sadar akan ketemu dengan Ustaz Muslimin, tapi tidak terlalu berharap ketemu. Mesti gak ketemu ya gak apa-apa. Wong pengajian tetap jalan. Jadi karena saya tidak punya harapan ketemu dengan beliau sungguh-sungguh, bersamaan itu pula saya juga tidak punya kekhawatiran kalau tidak ketemu. Iya gak apa-apa, ketemu alhamdulillah, gak ketemu alhamdulillah gitu. Nah, orang-orang yang, makanya saya bilang tadi, orang yang khaufnya palsu, rojaknya pasti palsu. Yang rojaknya palsu, pasti khaufnya palsu. Orang yang khaufnya asli, pasti rojaknya asli. Gitu ya. Jadi nomor 2 itu konsekuensi. Pasti ada khawatir, gimana kalau enggak? Gimana kalau enggak ketemu? Itu nomor 2. Nomor 3, at-talit sa'yuhu fi takhsilihi bihusnil imkan. Ya. Usaha dia akan berusaha betul ya secara sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang dia yakini itu. Maka saya akan WA Ustaz Musaman, melok toh Ustaz, nanti hadir toh Ustaz. Tapi kalau saya enggak terlalu ngarep ya gak perlu di WA gitu. Itu ya Bapak Ibu. Itu roja. Baik, kita baca beberapa hadis, mudah-mudahan dapat barakahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja." Ya, barang siapa yang takut pasti dia berangkat di awal malam. Ya. Kalau dia takut tidak mungkin jalan tengah malam, pasti dia berangkat di awal malam. Wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang berangkat di awal malam pasti akan sampai ke tempatnya. Ala inna sal'atullahi ghaliyatun. Ala inna sal'atullahil jannah. Ketahuilah dagangan Allah itu sangat agung, dan ketahuilah dagangan Allah itu adalah surga. Maksudnya apa Nabi nyampaikan demikian? Kata Nabi, kalau dia itu benar-benar takut, maka harusnya dia itu mempersiapkan, dia beramal solih, dia memperbaiki diri kalau dia asli takut. Ketahuilah kata Nabi ya, bahwa dagangan Allah yang Allah mau jual kesampaian itu mulia. Bukan jangan suruh sholat terus dapat kulkas, dapat kipas angin, dapat apa? Sirup ABC, bukan itu. Tapi balasannya Allah itu adalah surga. Itu janji Nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 218, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah yarjuna rahmatallah." Nah, ini Pak dalil tentang roja ya. Roja. Orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang pantas mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak serta-merta kemudian tanpa beramal kosongan terus pede dapat rahmat, enggak. Beriman, hijrah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Fatrul roja. Ya, bab berikutnya keutamaan roja. Ya. Qala Allah Ta'ala mukhbaran an mu'min ala Fir'aun.
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang mukmin yang ada di zamannya Firaun. Jadi setiap nabi itu ada orang berimannya. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Fawaqahu sayyi'atu ma makar. Wa fawwidu amri ilallah. Saya itu katanya orang-orang Bani Israel ya. Bani Israel zamannya Musa, Pak ya. Bukan Bani Israel yang Netanyahu yang sekarang itu. Wa fawwidu amri ilallah. Saya pasrahkan urusan saya kepada Allah. Wis pokoknya pasti Allah itu api lah. Nah, orang yang mengatakan demikian itu ya, fawafallahu sayyi'atu ma makar, maka Allah jauhkan dia dari makar, dari kejahatan-kejahatan. Oleh sebab husnudzonnya kepada Allah bahwa Allah itu pasti yang terbaik, justru Allah menjauhkan dia dari makarnya Fir'aun. Maka Allah hadirkan untuk mereka penolong, yaitu Nabi Musa. Wa qala ta'ala fil hadis kursi, berfirman Allah SWT dalam hadis kursi. Nah, jangan sering dengar hadis ini. Ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku. Saya pernah dengar hadis ini dari seorang non muslim, Pak, waktu ngasih motivasi tentang kekayaan. Saya ikut seminar bayar di WTC sana dulu tahun 2000-an ya. Siapa namanya, Pak Adi Gunawan ya. Itu dia mengeluarkan hadis ini. Sangat nih orang. Beliau agamanya Buddha kalau salah. Ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung hambaku. Jadi kalau Anda yakin kaya, maka pasti kaya. Jadi, dan ini sering dipakai oleh teori-teori itu loh, Pak. Teori kuantum apa namanya? Dulu lupa saya. Jadi apa yang Anda pikirkan itu akan menarik alam semesta itu. Saya mempelajari itu, Pak. Orang kalau tidak hati-hati itu bisa rusak akidahnya. Meskipun pakai hadis. Hadis yang dipakai ini, ana inda dhanni abdi, saya tergantung prasangka hamba. Kalau Anda berpikir kaya, maka berarti kekayaan itu hadir. Yang saya lihat itu adalah akhirnya keimanan kepada Allah itu hanya sekedar tameng saja. Tapi poin utamanya justru yang dimasukkan itu adalah keyakinan tentang kekuatan alam. Tapi ben ono rodo agama-agama nih dikasih ayat. Kasih hadis, kasih ayat. Tapi orang sudah bergeser. Kenapa enggak, Pak? Ada teman saya itu berdoa itu sebenarnya bukan lagi berdoa kepada Allah. Meskipun doanya kepada Allah. Dia itu lebih kepada doa itu afirmasi pikiran positif. Untuk mengundang energi positif gitu. Sehingga apa yang terjadi itu tanpa sadar dia mulai menggeser bahwa kejadian yang dia peroleh, apa yang dia pikirkan itu bukan dari Allah, tapi datang dari alam semesta. Ronda Brine. Itu hati-hati, Pak. Hadis ini sakjane asli ini, Pak ya. Tidak berbicara soal sing mikir sugih pasti sugih. Kalau Anda mikir melarat pasti melarat. Tidak itu. Ini hadis ini itu panjang, isinya itu adalah tentang Allah itu meyakinkan orang yang hampir berputus asa karena habis berbuat salah. Maka kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, saya itu tergantung prasangka sampean. Kalau sampean menyangka saya tidak akan mengampuni sampean, ya aku tidak akan ampuni sampean. Tapi kalau sampean menyangka bahwa saya itu rahmatnya luas, maha pengampun, maha menerima taubat, maka saksikan aku seperti apa yang kau sangkakan. Itu urusan orang yang hampir putus asa karena melakukan dosa. Maka Allah katakan tergantung prasangkanya sampean. Bukan soal sampean afirmasi suki terus jadi suki.
Ada dulu. Itu sekarang sudah ada ya. Zaman-zaman pelatihan-pelatihan dulu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yamutunna ahadukum illa wa yusinuddon billahi azza wa jalla. Jangan pernah mati di antara kalian kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Nah itu Pak, keutamaan roja dan husnudzon. Bahkan mati pun ya tidak harus dalam keadaan husnudzon. Harus keadaan yakin Pak. Makanya orang mati, orang naza itu, jenengan itu kalau dia muslim, orang naza itu harus diceritakan kebaikan-kebaikan dia. Ya, supaya dia husnudzonnya muncul kepada Allah. Karena Bapak Ibu, orang yang meninggal itu ada dalam ketakutan luar biasa. Orang yang dalam keadaan mau meninggal itu Bu, ya, yang mau wafat naza itu ada 3 ketakutan yang menghantui dia. Tahu? Pertama, ketemu malaikat maut. Kedua, su'ul khotimah. Ketiga, tidak diterima amal. Itu ketakutannya luar biasa. Sekarang kita ini takut, cuman tidak setakut orang yang mau mati. Kita kan takut juga ya Pak. Cuman tidak setakut orang yang mati. Orang takut orang mau meninggal itu 3 itu yang mau mati. Lah wis wedi kaya ngono ojo tambah diuden-uden. Aduh hati-hati sampean. Tobat sing akeh sampean. Sampean biyen kakean maksiat. Waduh tambah ejer gak sida mati kok. Harus disenangkan. Makanya Sayyidina Umar itu orang yang waktu hidup paling banyak nangis karena takut ke Allah. Takut munafik. Ono ae kadang berlebihan. Sekelas beliau takut munafik itu kan berlebihan ya Pak ya. Bukan berlebihan ya. Kalau semua orang pasti begitu. Takut munafik. Takut keliru terus Sayyidina Umar itu. Tapi ketika meninggal dunia, dia pesan kepada orang yang sekelilingnya, tolong ceritakan kebaikan-kebaikan saya. Supaya saya bertemu kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Jadi suruh ceritakan kebaikan. Gitu. Maka sunnahnya itu kalau kita mendampingi orang naza itu harus ceritakan kebaikan. Misalkan seorang ayah, sampean itu Pak, wis anak-anak sampean wis entas kabeh. Yang ini sudah menikah, sampean sudah bisa mengantarkan dia sekolah, sampean wis api. Gitu. Disenang-senangkan. Ojo perkara karena yang naza itu punya hutang ke jenengan, ya apa sampean bayarin nang aku. Utang burung bayar ya apa sampean. Nabi itu tidak mau mensolati orang yang membawa hutang loh. Ya apa sampean. Jangan, harus disenangkan. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kamu mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim itu pertama maknanya Islam. Yang kedua taslim, berserah diri, pasrah kepada Allah. Ridho kepada Allah. Jadi mati dalam keadaan ya Allah, saya husnudzon sampai itu pasti kasih yang terbaik. Begitu dalam keadaan taslim, nyerahkan ke Allah. Wan Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibnu Adam. Nah, ini jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Ini hadis menyenangkan semua ini yang tak baca ini. Ya ibnu Adam, ana ma da'autani wa rajautani ghafarta laka. Wahai ibnu Adam, ya, sesungguhnya kalau kalian tuh berdoa kepada saya ya, dan berharap ke saya, pasti aku akan ampuni. Alama kana minkah, bagaimanapun keadaanmu, wala ubali, aku tidak peduli. Seburuk apapun kamu, kalau minta aku ampuni, aku kasih, kata Allah. Ya ibn Adam, lau balaghat dunubaka ananas sama. Wahai ibn Adam, seandainya dosamu itu sampai menjulang ke langit, tsummastaghfartani, lalu kau minta ampun kepada saya, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Ya ibnu Adam, innaka la ataitani biqarrabil ardi khotoyan
wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, tsumma laqaitani la tusyrik bi syai'an, lalu kamu datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan siapapun, la ataitaka biqarabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu lebih dekat lagi dengan ampunan. Maka Bapak Ibu, perhatian pengumuman, ya. Yang paling mahal dalam hidup kita atau ilmu yang paling jenengan harus paham itu adalah ilmu akidah, iman yang lurus. Jangan sampai syirik, jangan sampai tanpa sadar jenengan itu syirik, karena syirik itu yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau dosa-dosa karena melanggar syariat, ya, apalagi kaitannya bukan Anda itu sengaja meremehkan, melecehkan agama, sengaja melecehkan Allah, tapi karena gak kuat nahan nafsu, ya. Itu kalau jenengan taubat, maka kata Allah, kalau kamu datang kepadaku, maka aku ampuni seberapapun dosa. Sudah ada ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin 2 minggu lagi kita akan selesaikan beberapa hadis, ya, tentang kabar-kabar gembira ini, ya. Dan jenengan sebagai orang yang beriman itu pantas sekali sering-sering harus diberikan, disampaikan kabar gembira ini, ya. Apa namanya? Jangan medit-medit memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya. Karena memang berhak mereka. Cok duweten-weten itu rokok. Jenengan pantas mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW, dari Allah SWT. Mudah-mudahan kabar gembira itu menambah rojak kita, rojak yang benar, yaitu membuat kita semakin bersemangat beramal soleh. Saya kira itu Bapak Ibu, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.